Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Danu Pamungkas dengan NIM 212104040006 Prodi SP2 angkatan 21. Nah, untuk video kali ini saya ingin mereview beberapa buku yang menjelaskan tentang kesenian arsitektur Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia sekitar tahun 1600 hingga 1800 Masehi. Nah, ada beberapa buku. Yang pertama yaitu buku karangan Peter J. M. Nash. Nah, yang kedua ada buku Islamic Architecture Indonesia yang ditulis oleh Henry Cambert. Yang ketiga yaitu buku Art and Culture of Islam in Java yang ditulis oleh Rosanna Watterson. Yang keempat buku Javanese Village yang ditulis oleh Konjaraningrat. Nah, yang kelima ada buku Islamic Art and Architecture in Indonesia yang ditulis oleh Mihiro Moriyama. Yang keenam Islamic Art and Architecture in Indonesia yang ditulis oleh Hedi Hinzler. Dan yang ketujuh ada Architectural Atlas of Indonesia yang dikarang oleh Didi Rusaidi dan Iwan Setiawan. Langsung saja menuju ke buku yang pertama. Untuk buku pertama yang berjudul Java Style yang ditulis oleh Peter J. M. Nash. Nash ya. J. M. Nash ini membahas seni dan arsitektur Islam di Jawa pada sekitar abad ke-16 hingga ke-19, termasuk masa kerajaan Islam di Indonesia. Nah, buku ini mengeksplorasi hubungan yang kompleks antara seni, agama, kemudian kehidupan sosial masyarakat Jawa pada periode tersebut. Kemudian dalam buku ini penulis menyoroti berbagai aspek seni Islam yang berkembang di Jawa ya, termasuk seni rupa, kemudian arsitektur, terus tata kota dan perabotan. Nah, Peter J. M. Nash ini menelusuri pengaruh seni Islam dari berbagai daerah di Jawa, kemudian menjelaskan peran pentingnya dalam membentuk identitas budaya Jawa pada masa kerajaan Islam. Penulis juga menganalisis gaya seni dan arsitektur yang muncul pada masa itu, termasuk penggunaan motif dan ornamen Islam dalam bangunan seperti masjid dan istana. Kemudian buku ini membahas bagaimana seniman dan arsitek Jawa pada masa itu menggabungkan elemen-elemen seni Islam dengan budaya lokal, kemudian menciptakan karya seni yang unik dan khas. Kemudian selain itu judul Java Style ini juga memberikan gambaran tentang konteks historis dan sosial di mana seni dan arsitektur Islam bisa berkembang di Jawa. Dan penulis membahas faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi perkembangan seni dan arsitektur pada masa itu. Kemudian buku yang kedua yaitu berjudul Islamic Architecture in Indonesia yang ditulis oleh Henry Cambert Lloyd. Buku ini adalah sebuah karya yang mendalam tentang arsitektur Islam di Indonesia, termasuk masa kerajaan Islam di Indonesia pada abad ke-16 hingga ke-19. Buku ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang aspek-aspek arsitektur Islam, baik dari segi gaya, struktur bangunan, hingga pengaruh budaya lokal. Dan penulis menjelajahi berbagai situs arsitektur Islam di Indonesia, termasuk masjid, istana, dan kompleks pemakaman. Buku ini menggambarkan gaya arsitektur yang unik dan karakteristik dari masa kerajaan Islam, serta bagaimana mereka berbeda dari gaya arsitektur Islam di wilayah lain. Buku ini juga membahas pengaruh budaya lokal
dalam arsitektur Islam di Indonesia. Penulis mengungkapkan bagaimana seni, kepercayaan, dan tradisi lokal berdampak pada desain dan ornamen bangunan Islam pada masa itu. Dan pengaruh Hindu-Buddha dan kearifan lokal lainnya turut mempengaruhi bentuk dan karakteristik arsitektur Islam di Indonesia pada periode tersebut. Selain itu, buku ini menyoroti peran sosial dan politik dari bangunan-bangunan Islam dalam masyarakat kerajaan. Banyak bangunan yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. Penulis menganalisis konteks sosial di mana arsitektur Islam berkembang dan menggambarkan bagaimana arsitektur tersebut mencerminkan struktur sosial dan tatanan kehidupan masyarakat pada masa itu. Dalam buku ini, Henry menyajikan teks yang berwawasan luas dan didukung oleh ilustrasi yang kaya. Buku ini sangat bermanfaat bagi mereka yang tertarik dalam mempelajari arsitektur Islam di Indonesia pada masa kerajaan Islam. Untuk selanjutnya, buku yang berjudul Art and Culture of Islam in Java yang ditulis oleh Roxana Watterson. Buku ini sebuah karya yang membahas seni dan budaya Islam di Jawa, termasuk masa kerajaan Islam di Indonesia. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek seni rupa, arsitektur, tata kota, dan perabotan yang berkembang pada periode tersebut. Penulis menyoroti peran seni dan budaya Islam dalam membentuk identitas Jawa pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Dan buku ini membahas bagaimana seni dan budaya Islam mempengaruhi gaya hidup, kepercayaan, dan praktik sosial masyarakat Jawa pada masa itu. Dalam buku ini, Roxana Watterson menjelaskan berbagai bentuk seni rupa Islam di Jawa, termasuk seni kaligrafi, seni lukis, seni ukir, dan seni anyaman. Penulis juga menggambarkan bagaimana pengaruh seni Islam dalam arsitektur Jawa, termasuk desain masjid, istana, dan kompleks pemakaman. Selain itu, buku ini membahas tata kota Jawa pada masa periode tersebut ya, termasuk pengaturan ruang, desain permukiman, dan hubungan antara arsitektur dengan lingkungan sosial. Roxana Watterson juga menjelaskan bagaimana tata kota Jawa mencerminkan nilai-nilai Islam dan mengakomodasi kehidupan masyarakat Jawa pada masa kerajaan Islam. Buku ini juga menyoroti peran perabotan dalam seni dan budaya Islam di Jawa. Penulis menjelaskan tentang desain dan ornamen pada perabotan seperti mebel, tekstil, dan barang-barang kerajinan tentang lainnya, serta bagaimana mereka mencerminkan pengaruh seni Islam pada masa tersebut. Dengan menggabungkan pendekatan sejarah seperti antropologi dan seni rupa, buku ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan yang kompleks antara seni, budaya, dan agama Islam di Jawa pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang keempat yaitu buku yang berjudul Javanese Village, Social Relations, Spiritual Organization and Values. Buku ini ditulis oleh Konjaraningrat. Nah, buku ini merupakan sebuah karya yang membahas aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat Jawa, termasuk masa kerajaan Islam di Indonesia tersebut. Meskipun tidak secara khusus membahas seni dan arsitektur. Nah, buku ini memberikan wawasan yang penting tentang konteks sosial di mana seni dan arsitektur Islam berkembang di masyarakat Jawa pada periode tersebut. Dalam buku ini mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa, termasuk struktur sosial, tata nilai, organisasi spasial, dan interaksi sosial di desa-desa Jawa. Penulis juga menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan budaya masyarakat Jawa, seperti adat istiadat, kemudian sistem kekerabatan, dan sistem sosial. Buku ini membahas mengenai tata nilai dan norma-norma sosial yang dipegang oleh masyarakat Jawa pada masa itu, serta bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi pada kehidupan sehari-hari, ya termasuk dalam konteks seni dan arsitektur ya. Dan penulis ini juga menyoroti organisasi spasial desa-desa Jawa, termasuk pemukiman, tata letak bangunan, dan penggunaan ruang. Buku ini memberikan gambaran tentang bagaimana tatanan ruang di desa-desa Jawa pada masa kerajaan Islam
yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu buku Islamic Art and Architecture in Indonesia yang ditulis oleh Michiro Moriyama. Nah, buku ini merupakan sebuah karya yang memberikan analisis mendalam tentang seni dan arsitektur Islam di Indonesia, termasuk masa kerajaan Islam di Indonesia pada abad ke-16 hingga ke-19. Buku ini menggambarkan pengaruh seni Islam dari berbagai daerah di Indonesia dan menganalisis gaya arsitektur serta penggunaan ornamen Islam pada bangunan-bangunan di masa tersebut. Dalam buku ini, Michiro Moriyama juga menjelaskan tentang berbagai jenis seni Islam yang berkembang di Indonesia seperti seni kaligrafi, seni lukis, seni ukir, dan seni anyaman. Penulis membahas konteks historis, teknik, dan gaya yang terkait dengan masing-masing bentuk seni tersebut. Bagaimana seni tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh budaya lokal Indonesia. Dan penulis juga menggambarkan berbagai situs arsitektur Islam di Indonesia seperti masjid, istana, dan kompleks pemakaman juga ya. Buku ini menganalisis struktur bangunan, desain arsitektur, dan penggunaan ornamen Islam pada bangunan-bangunan tersebut. Michiro Moriyama menjelaskan bagaimana seni dan arsitektur Islam di Indonesia pada masa tersebut mencerminkan pengaruh budaya setempat serta pengaruh dari luar seperti di Timur Tengah dan India. Yang keenam yaitu yang berjudul Islamic Art and Architecture in Indonesia, Java Northeast Coast tahun 1640 hingga 1840 yang dikarang oleh Hedy Hinzler. Nah, buku ini fokus pada seni dan arsitektur Islam di pesisir timur Jawa pada periode antara 1640 hingga 1840. Penulis juga menganalisis seni rupa, arsitektur, dan ornamen Islam yang berkembang di daerah tersebut, serta menggambarkan bagaimana pengaruh dari budaya lokal dan faktor sosial politik dalam proses pengembangannya. Dan yang terakhir yaitu buku yang berjudul Architectural Atlas of Indonesia yang dikarang oleh Didi Rusaidi dan Iwan Setiawan. Meskipun buku ini tidak secara khusus membahas periode kerajaan Islam, namun buku ini bisa menyajikan pemandangan yang luas tentang arsitektur Indonesia termasuk masa tersebut ya. Buku ini menggambarkan berbagai gaya arsitektur termasuk yang terkait dengan seni dan arsitektur Islam dengan menggali kekayaan warisan budaya bangsa Indonesia secara khusus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Oh ya, ini saya buatnya di luar kamar, di luar ruangan. Cukup sekian, terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya.